Bentar ya Bapak, Ya, silakan. di setting dulu. Ini Bapak susah tapi masuknya ya. Boleh saja Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah ada dama fi alimillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkilahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehatnya lah kita bisa berkumpul kembali pada kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan dengan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, wabil khusus kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya Muhammad Rizik Al-Falah izin menyampaikan rangkaian acara kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian eh, pematerian atau tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Yang kemudian sesi diskusi tanya jawab, kemudian sesi closing statement beserta doa penutup dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beranjak ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk pembahasan pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sholat adalah penembus dosa ya, sesuai dengan flyer yang sudah dikirimkan sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pematerian, marilah kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Baik, Bapak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Diamani. Diamanilah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama menyimak dan memperhatikan pematerian kita pada hari ini. Tak lupa untuk ditulis ataupun dicatat. Bila mana ada pertanyaan, segera mungkin bisa disampaikan ataupun diketik lewat kolom chat. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumaremage, dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa bersua kembali, walaupun tadi agak susah masuk nih, tarik nih.
agak susah masuk tadi teh. Bukannya terlambat tadi. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian juga sahabat, kali kerabat, dan adik-adik mahasiswa, dan tentu mungkin ada pelajar yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini kita membahas tentang bab sholat kafaratun. Ya. Nah, sudah terlihat judulnya adalah babun as-sholatu kafaratun. Nah, jadi ini ada babun, bab sholat, bab adalah bab as-sholatu, sholat itu kafaratun sebagai penebus dosa. Kafarah itu penebus ya. Jemaah yang Allah muliakan, eh, pembahasan yang kemarin kita sedikit mengulang dulu ya. Pembahasan yang kemarin itu kita tentang bagaimana hukumnya kita kalau melewati orang yang sholat, gitu ya. Nah, jadi tergantung begitu jamaah sekalian. Kalau kita lewat orang yang sholat itu di luar sutro, di luar pembatas yang kita buat, ya, maka tidak mengapa. Karena fungsi sutro itu kan supaya kita bisa melewati dengan tanpa dosa, gitu, melewati orang yang sholat tanpa dosa. Yang jadi persoalan itu kalau kita lewat kepada orang yang sholat di dalam sutro, itu yang jadi masalah itu. Nah, apa hukumnya? Tentu hukumnya seperti yang dibahas kemarin itu dalam hadis dikatakan maka berdiri 40 itu adalah lebih baik daripada kita melewati orang yang sholat tadi begitu. Tetapi kalimat 40 itu tidak jelas dalam hadis yang kemarin kita bahas itu apa 40 tahun, 40 hari atau 40 apa, tidak jelas. Hanya kemudian pendapat jumhur ulama yang dimaksud adalah 40 tahun. Begitu ya. Nah, jadi eh, pendapat itu yang kemudian masyhur ya. Jadi berdiri 40 tahun itu katanya lebih baik daripada seseorang itu lewat di depan orang yang sholat. Nah, bahasannya seperti itu, namun ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil kemarin itu. Nah, jadi eh, ada sekitar ada tiga kesimpulan, tiga apa kesimpulannya ada tiga maksudnya. Kesimpulan pertama, orang yang sholat itu berdosa dan orang yang lewat tidak berdosa. Ini maksudnya lewat di dalam sutroh, gitu ya. Nah, di orang yang sholat itu berdosa, sementara yang lewat itu tidak berdosa. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kalau dia sholat di tempat lalu lalang orang, ya dia sholat itu di tempat eh, orang lalu lalang begitu. Walaupun dia memakai sutro, tapi kalau dia sholat sembarangan, maka sebenarnya dia sudah berdosa. Gitu, berdosa karena dia sholat sembarangan. Kan tidak semua orang tahu yang namanya sutro itu fungsinya untuk itu. Ya, seperti kita dalam selesai Jumatan, kita sholat Ba'diyah, Ba'da Jumat itu gimana aja kita sholat tanpa mempertimbangkan lalu lalang sholat begitu. Nah, sementara orang yang lewat itu tidak berdosa kalau jalan yang harus dia lalui itu hanya itu saja begitu. Nah, itu ya. Nah, kesimpulan yang kedua tentu orang yang lewat itu berdosa ya, sementara orang yang sholat tidak berdosa. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi orang yang sholat itu dia sholat di tempat yang sudah sesuai. Dia sholat di tempat yang tidak ada orang yang berlalu lalang di hadapannya. Begitu ya. Nah, tetapi ada orang yang sengaja melewatinya, walaupun sebenarnya ada jalan lain yang harus dia tempuh. Begitu. Maka orang yang lewat itu berdosa. Nah,
Yang ketiga itu dua-duanya tidak berdosa. Dua-duanya tidak berdosa, baik yang sholat maupun yang lewat tidak berdosa. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apabila orang yang sholat itu dia sudah tepat di tempat yang tidak ada lalu lalang, kemudian orang yang lewat tidak ada jalan lain kecuali itu. Terpaksa dia harus lewat melalui orang yang sholat tadi. Nah itu, jadi dua-duanya tidak berdosa karena dua-duanya sudah memenuhi aturan yang digariskan. Nah, yang keempat, dua-duanya berdosa. Kalau tadi dua-duanya tidak berdosa, sekarang dua-duanya berdosa. Jadi yang sholat berdosa, yang lewat juga berdosa. Kapan? Apabila orang yang lewat itu, orang yang sholat itu, dia sholat di tempat orang yang lalu lalang. Begitu. Kemudian, nah orang yang lewat pun juga sebenarnya banyak jalan yang harus dia lakukan. Tetapi kenapa lewat itu? Nah, begitu ya. Itu bahasan yang kemarin, jamaah sekalian. Nah, tidak lupa jamaah sekalian, pada kesempatan ini eh, nasihat takwanya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetap nasihatnya itu agar kita senantiasa berjaga-jaga di berbagai tempat, di berbagai pintu dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu saja kita tidak boleh mati kecuali dalam keislaman. Gitu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini baik kita masuk kepada bab as-sholatu kafaratun ya. Bab tentang sholat itu kafarah, penembus dosa, kifarat gitu. Kalau dalam bahasa kita kafarah itu kifarat ya. Baik, hadisnya seperti yang terlihat di layar masing-masing. Ini eh, kita baca nih, jamaah sekalian. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami itu siapa? Kami itu adalah Imam Bukhari, ya. Nah, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami siapa? Musaddad. Nah, berarti Musaddad guru beliau yang meriwayatkan hadis kepada beliau. Qala Musaddad berkata, dalam rangka apa Musaddad berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, ini kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang kedua ini jamaah ala Musaddad. Kalau kami yang pertama itu Imam Bukhari, yang kami yang ini ya. Nah, itu Imam Bukhari. Nah, yang kedua ini adalah Musaddad. Nah, kata Musaddad, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yahya, gurunya yaitu ya Yahya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian Yahya mendapatkan hadis ini dari siapa? Anil A'mas, dari A'mas. Nah, kemudian qala berkata itu Al-A'mas, bagaimana kata beliau? Haddatsani telah menceritakan kepadaku. Di sini adalah Al-A'mas tadi. Siapa? Syafiq. Syafiq gurunya. Kemudian qala berkata itu Syafiq, kata beliau, sami itu aku mendengar Hudzaifah, Hudzaifah. Nah, ya kata kata Syafiq, aku mendengar Hudzaifah, qala beliau berkata begini. Nah, ini dia. Nah, jadi jamaah sekalian, ini bagi mereka yang baru bergabung, ini Kang Rindik ya. Nah, selamat bergabung. Jadi kenapa beda ya kalau kita ngaji hadis dengan ngaji Al-Quran berbeda. Seperti yang sering disampaikan, kalau kita ngaji Al-Quran itu kita langsung dihadapkan kepada teks Al-Quran. Misal kita ta'awudhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
langsung kepada teks Al-Quran. Tetapi kalau kita ngaji hadis, kita tidak langsung dihadapkan kepada teks Al-Quran, jamaah sekalian. Tetapi sebelum kita sampai kepada teks, kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad hadis. Begitu. Kenapa demikian? Ya, persoalannya berawal dari kalau Al-Quran itu dibukukan semenjak awal, kalau hadis tidak dibukukan. Jadi benar tidaknya Al-Quran itu apabila sudah di, dicocokkan dengan tulisan awal, Al-Quran yang awal. Sementara hadis, benar tidaknya itu perkataan Rasulullah SAW itu bergantung kepada kejujuran rawi dan sanadnya. Karena Al-Quran itu, karena hadis itu, jamaah sekalian, tidak dituliskan, melainkan diriwayatkan dari mulut ke mulut awalnya. Sehingga periwayat periwayat itulah yang menjadi kunci benar tidaknya hadis itu apakah dari Nabi atau bukannya. Makanya itu alasannya kenapa kalau kita ngaji hadis ya, jamaah sekalian, itu langsung dihadapkan kepada rawi dan sanad dulu. Nah, begitu. Baik. Kata Hudzaifah, nah ini ya, kata Hudzaifah, kunna kami ini para sahabat maksudnya, julusan tengah duduk-duduk. Ingda Umar, di sisi Umar radhiyallahu an. Di sisi Umar radhiyallahu an. Jadi kami tengah berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab begitu. Kemudian faqala berkata itu Umar ya. Kata Umar, ayyukum, siapa di antara kalian yahfaldu yang hafal kaula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ucapan Rasulullah SAW. Nah, kata Umar dalam bincang-bincang itu Umar berkata di tengah para sahabatnya, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang menghafal akan ucapan Rasulullah SAW tentang apa? Fil fitnah, tentang fitnah, begitu. Nah, itu pertanyaan Umar kepada sahabat ya. Wahai sahabatku sekalian, gitu, kira-kira bahasa kitanya. Siapa di antara kalian yang hafal akan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah? Gitu. Nah, kemudian qultu, aku yaitu Hudzaifah menjawab, ana, aku, kama qalahu, sebagaimana yang dikatakannya, yang dikatakan Nabi, gitu. Kata Hudzaifah, aku hafal akan ucapan Nabi tentang fitnah tadi, sebagaimana sedia kalanya sebagaimana Nabi mengucapkan hal itu. Kemudian, jamaah sekalian, qala nah, kemudian siapa ini yang berkata nih ya? Eh, Umar berkata, innaka alaihi au alaiha la jari ya. Nah, ini innaka alaihi au alaiha la jariun. Nah, begitu ya. Ini kemana coba dilihat tuh ya. Uh, ya. Kata Umar, innaka, apakah engkau Hudzaifah alaihi, intinya apakah engkau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu intinya ya. Qultu, aku menjawab, kata Hudzaifah. Nah, kata Hudzaifah, aku menjawab, maksudnya bahwa Hudzaifah mendengar langsung dari Nabi, gitu ya.
Kata Hudzaifah. Nah ini jamaah sekalian apa namanya sabda nabinya ya. Kata Rasul di sini fitnatur rajul, fitnahnya seseorang laki-laki itu adalah fi ahlihi, ada di keluarganya. Wa malihi, ada di hartanya. Wa waladihi, ada di anaknya. Wa jarihi, dan ada di tetangga. Nah itu. Ini sabda nabinya ya. Fitnatul rajul, fitnah seorang lelaki itu fi ahlihi, ada di keluarganya. Wa malihi, ada di hartanya. Wa walidihi, dan ada di anaknya. Wa jarihi, dan ada di tetangganya. Nah, itu kata Rasul jamaah sekalian. Jadi fitnahnya seseorang itu ada terjadi di keluarganya, dalam hartanya, dalam anaknya, dan dalam hubungan bertetangganya. Nah, kemudian jamaah sekalian, tukafiruha, akan dihapus itu fitnahnya itu oleh siapa? As-sholatu, oleh sholat, wasaumu, oleh saum, wasodakotu, oleh sodako, wal amru wan nahyu, dan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jadi fitnah seseorang itu, jamaah sekalian, itu ada pada interaksi di dalam keluarganya. Ada interaksi dengan hartanya, bagaimana dia membelanjakan hartanya. Dan ada ketika dia berinteraksi dengan tetangganya. Nah, fitnah-fitnah yang terjadi itu sungguh akan dihapus langsung atau secara tidak langsung oleh sholatnya, oleh saumnya, oleh sodakohnya, dan oleh amar ma'ruf nahi munkarnya. Nah ini, ya mas kalian, ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terhadap jamaah sekalian, terhadap keterangan yang disampaikan oleh Hudzaifah tadi, qala Umar berkata, nih ini qala Umar berkata, laisa hadza urid, bukan jawaban itu yang aku maksud. Ini kata Umar, ya. Bukan itu yang aku fitnah, bukan fitnah itu yang aku maksud. Begitu. Nah, walakin akan tetapi yang aku maksud dengan fitnah itu adalah alati yang tamuzu, alati yang adalah fitnah yang tamuzu, yang menggelora, ya, yang menghempas, ya, kama sebagaimana yamuju, menghempasnya al-bahru, lautan, ombak laut. Nah, begitu. Jadi Umar ternyata tidak menginginkan jawaban yang itu. Jawaban yang diminta oleh Umar itu tentang fitnah tadi, fitnah yang bisa meluluh lantahkan kehidupan. Sebagaimana ombak laut yang bisa meluluh lantahkan. Begitu. Nah, jamaah sekalian, qala Umar berkata, laisa alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin, ya. Apa? Bukankah hal seperti itu wahai Amirul Mukminin, ya? Inna bainaka, sesungguhnya di antaramu, wa bainaha, dan di antara fitnah tadi, baban, ada pintu, muglakon, yang tertutup. Nah, jamaah sekalian, eh, kemudian sahabat mengatakan, sesungguhnya fitnah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab itu, fitnah itu sebenarnya eh, tidak akan terjadi. Fitnah yang akan meluluh lantahkan kaum muslimin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena di antara engkau wahai Amirul Mukminin dan di antara fitnah tadi itu ada pintu yang tertutup. Begitu.
yang pintu yang tertutup yang menahan fitnah itu terjadi. Nah, begitu. Kemudian kalau Umar bin Khattab berkata, ayuk saru am yuktah. Apakah pintu itu rusak, maksudnya pecah, am atau yufta atau terbuka? Nah, itu. Kola kemudian dijawab, ya, oleh sahabat tadi, yuksar, pintu itu sudah rusak. Nah, kalau pintu itu sudah rusak, berarti fitnah itu akan menggelora, akan langsung apa namanya meluluh lantahkan kaum muslimin karena pintunya sudah rusak. Nah, Qala kemudian berkata, izan kalau begitu, jadi kalau pintu itu rusak, itu layuglah kau abadan akan tidak terkunci selamanya. Kalau pintu itu sudah rusak, ya akan terbuka lubang itu kan tidak ada pintunya. Kemudian kulna kami berkata, akana apakah demikian Umar eh, apakah terbukti Umar itu ya'lamu mengetahui albab tentang pintu tadi? Nah, sahabat lain bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Umar tahu pintu yang dimaksud tadi? Nah, kemudian qala Hudzaifah menjawab, "Na'am, tentu saja Umar bin Khattab mengetahui akan pintu tadi." Nah, sebagaimana sebagaimana an anna sesungguhnya dunal god ailata bahwa besok itu ada setelah malam ini. Nah, jadi kalau sekarang malam, besok akan ada. Nah, taunya Umar bin Khattab dengan pintu itu seperti tadi. Bahwa dia tahu bahwa hari ini malam, esok lusa itu siang. Nah, seperti begitulah. Taunya akan pintu tadi. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini sesungguhnya hadas tuh aku ceritakan akan pintu tadi bihadithin dengan suatu kabar laisabil agolit dengan apa namanya dengan akan diceritakan hal itu ya nas ala Hudzaifah maka kami bertanya kepada Hudzaifah fa amarna kemudian kami utus ya kami utus Masruk Fasa'alahu untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang sebenarnya pintu itu apa? Faqala maka kemudian Masruk berkata, maksudnya Hudzaifah berkata bahwa pintu itu al-babu, pintu itulah Umar bin Khattab sendiri. Nah, begitu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi begini inti ceritanya jamaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ketika Hudzaifah itu tengah berbincang-bincang dengan Umar, nah begitu ya. Kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah dan teman-teman dan para sahabat yang lainnya, apakah kalian tahu tentang fitnah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Hudzaifah menjawab, betul, saya tahu. Nah, disampaikanlah hadis Nabi tentang fitnahnya seseorang itu adalah ketika dia ada dalam keluarganya, ada dalam hartanya, ada dalam interaksi dengan tetangganya, yang kemudian fitnah itu semua itu akan terhapus dengan sendirinya oleh sholatnya, oleh saumnya, dan oleh sodakohnya, dan oleh amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi jamaah sekalian, jawaban
dari Hudzaifah tadi tidak memberikan kepuasan kepada Umar, karena Umar tidak bermaksud tentang fitnah yang itu, tetapi Umar ingin bercerita, ingin meminta, ya, ingin meminta kepada Hudzaifah atau kepada siapapun bahwa pernahkah Rasulullah bercerita tentang fitnah? Fitnah yang mana? Fitnah yang bisa meluluh lantahkan kehidupan kaum muslimin seperti meluluh lantahkannya ombak laut kepada daratan. Begitu. Nah, tetapi kemudian disampaikan bahwa sesungguhnya fitnah yang seperti itu tidak akan terjadi karena masih terhalang oleh pintu. Nah, sekarang persoalannya pintu itu sudah rusak atau terbuka? Apakah pintu itu sudah rusak atau terbuka? Nah, kemudian disampaikan pintu itu sudah rusak. Nah, karena pintu itu sudah rusak, berarti air bah tadi, ombak yang meluntuhkan kehidupan kaum muslim itu sesungguhnya sudah menyebar, menyerang kaum muslimin karena pintunya sudah terbuka. Nah, pintu yang dimaksud itu adalah Umar bin Khattab itu sendiri, jamaah sekalian. Ya, artinya di sini jamaah sekalian, maksudnya adalah eh, ketika Umar bin Khattab masih hidup menjadi khalifah, gitu ya, maka Umar berhasil mengendalikan fitnah tadi, ya, kehidupan kaum muslimin begitu apa namanya, begitu terpelihara dengan baik, ya, tidak ada fitnah-fitnah yang berarti, gitu. Tetapi ketika Umar bin Khattab terbunuh, nah pasca Umar bin Khattab itulah terjadi berbagai kekacauan, begitu. Karena pintunya terbuka, maksudnya Umarnya terbunuh. Kan pintu itu Umar tadi, maksudnya Umarnya terbunuh. Sehingga kekacauan di kalangan kaum muslimin melanda sampai hari ini. Gitu ya, seperti kita lihat dan kita rasakan hari ini dengan banyaknya firqoh-firqoh, banyaknya pemikiran-pemikiran sesat yang menghancurkan kaum muslimin dari internal kaum muslimin. Juga dari golongan yang lain, dari kaum kufar yang menghancurkan kaum muslimin dari eksternalnya. Itu jamaah sekalian inti dari bahasan kita. Jadi di sini eh, ini terjemahannya ada ya jamaah sekalian. Terjemahan bebasnya ada, tinggal di foto saja nih ya. Ini terlalu kebesaran mungkin ya. Kita kecilkan dulu. Nah, kita kecilkan dulu nih. Nah ini tinggal dipoto saja jamaah sekalian apa namanya terjemahannya. Inti dari hadis ini jamaah sekalian adalah berbicara tentang fitnah, begitu ya? Berbicara tentang fitnah. Apa itu fitnah? Nah itu pertanyaan pertama. Apa itu fitnah? Nah fitnah itu jamaah sekalian adalah eh, cobaan atau ujian yang bisa membukakan suatu keburukan. Yang disebut dengan fitnah itu adalah cobaan atau ujian yang bisa menimbulkan suatu keburukan atau kejahatan. Nah, gitu ya. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 itu dikatakan di sana fitnah itu bisa berposisi bisa berbentuk kebaikan atau sudah jelas berbentuk keburukan. Fitnah itu. Di fitnah itu bisa berbentuk kebaikan, bisa berbentuk keburukan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, kalau kebaikan itu kita mengelolanya dengan tidak baik, ya, kita mengelola kebaikan itu dengan tidak baik, maka berujung fitnah. Gitu ya. Kita mendapatkan nikmat, ya, kita mendapatkan lulus ujian dengan nilai yang bagus, itu kebaikan. Tetapi kalau kita tidak mengelola dengan baik, itu maka akan menyebabkan fitnah.
Nah, sudah jelas keburukan ya. Nah, keburukan pasti sebuah fitnah ya, ya begitu. Kebaikan saja jadi fitnah, apalagi keburukannya. Nah, jamaah sekalian yang Allah ridhoi, Bapak dan Ibu, kemudian eh, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, eh, kemudian adik-adik, mahasiswa dan pelajar yang Bapak banggakan, seperti itu yang disebut dengan fitnah tadi. Nah, fitnah tadi itu fitnah yang ada pada keluarganya, ya, ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, seorang anak berinteraksi dengan orang tuanya, seorang anak berinteraksi dengan adiknya, atau seorang ayah berinteraksi dengan keluarganya, atau seorang ibu berinteraksi dengan keluarga, semuanya ada dalam fitnah. Begitu, ya. Dalam hartanya, dalam apa namanya? Dalam bertetangganya, semuanya itu berpotensi menimbulkan fitnah. Begitu. Makanya ketika kita sholat dengan baik, sedekah dengan baik, dan mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar, fitnah itu akan terhapuskan. Jamaah sekalian. Eh, Mohon maaf nih, Kang Ridik, ini kita direkam ya. TVUP-nya nggak masuk kelihatannya ya? Nggak ada ya? Ini direkam Bapak. Ada nggak ada ya? Ya, Ya. Nah, ini TVUP-nya tadi sudah akan meliput, tapi mungkin karena ada halangan apa sehingga. Nah, tapi insya Allah bisa kita nanti rekamannya ada di channel ya, di channel. Jamaah sekalian. Nah, tetapi fitnah itu bukan yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Nah, gitu ya. Tapi Umar bin Khattab hanya menginginkan jawaban yang nomor tiga ini, ya, bahwa tidak sak lagi, ya. Nah, tidak sak lagi, jamaah sekalian, bahwa perpecahan merupakan fitnah besar yang melanda umat Islam. Gitu. Fitnah yang gelombangnya laksana gelombang lautan ini muncul sesudah terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab tadi. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh banyak imam, diantaranya oleh Imam Bukhari yang tengah kita bahas, dan hadis Imam Muslim, ya, apa itu mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Nah begitu. Jadi eh, itu yang ditanyakan Umar bin Khattab. Adakah di antara kalian ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Nah, fitnah yang ditanya oleh Rasulullah adalah fitnah yang bisa meluluh lantahkan kaum muslimin, yaitu berupa perpecahan dan kekacauan kehidupan kaum muslimin sendiri, ya. Itu fitnah itu yang dimaksud. Nah, jadi melalui hadis ini jamaah sekalian, melalui hadis ini, ya, melalui hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan fitnah itu seolah-olah sesuatu yang terkurung dan tersekap dalam sebuah ruangan. Nah, gitu ya. Jadi melalui hadis ini Rasulullah SAW itu mengibaratkan fitnah yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab tadi adalah sesuatu yang terkurung dan tersekap dalam sebuah ruangan. Ruangan itu mempunyai pintu, begitu. Sedangkan pintunya itu sudah patah atau sudah rusak selama-lamanya. Ya. Sehingga fitnah itu pada akhirnya tidak ada yang membatasi. Fitnah itu akan kabur, akan terlepas, ya, dan tidak akan kembali lagi ke ruangan tadi. Nah, kenapa? Karena pintunya sudah rusak. Nah, pintu itu apa? Pintu yang dimaksud adalah Umar itu sendiri. Nah, jadi ketika Umar itu wafat, berarti pintu itu terbuka selamanya dan tidak dan mungkin tidak akan tertutup kembali. Ya. Nah, maka
karena Umar bin Khattab itu sudah wafat, maka pintu itu rusak sampai hari kiamat. Ya, nah jamaah sekalian, pada hari ini kita lihat ya perpecahan di kalangan kaum muslimin itu begitu semarak terjadi ya. Kehidupan kekacauan di kalangan kaum muslimin begitu banyak kita lihat ya. Nah, karena pintunya sudah rusak tadi. Pintunya sudah rusak tadi ya. Itu pintu yang dimaksud adalah wafatnya Umar bin Khattab itu sendiri. Nah, jamaah sekalian, eh, dengan demikian karena Umar sudah wafat, pintu itu sudah rusak, maka fitnah itu betul-betul melanda kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan bahkan semakin ganas sejalan dengan perjalanan waktu yang kian panjang, laksana gelombang air laut yang dahsyat. Itu jamaah sekalian ya. Fitnah itu terwujud secara nyata dalam bentuk apa? Tentu dalam bentuk perpecahan umat ya. Eh, dalam bentuk perpecahan umat. Di mana-mana terjadi perselisihan hebat di kalangan kaum muslimin tentang itu dan ini ya. Dan terus saja sebenarnya kalau dilihat dari sunnah kauniyah, dari sisi takdir Allah di alam semesta ya, fitnah seperti ini memang tidak bisa terelakkan ya, begitu. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang iftiraqul umat, tentang perpecahan umat. Kita kan pernah dengar ya tentang sataf tariku ummati ala sab'in ala salasin wa sab'ina firqatan misal gitu ya, bahwa umat ini akan terpecah ke dalam 73 golongan dan sebagainya banyak ya. Nah, ini kan sudah sebenarnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi fitnah seperti tadi. Jadi dengan demikian, jamaah sekalian, bahwa fitnah itu sudah melanda kaum muslimin. Karena Umar, si penjaganya, sudah wafat. Gitu ya. Nah, tinggal apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana jalan keluar kita dari perpecahan seperti tadi. Ya. Nah, apakah ada jalan keluarnya? Tetapi kalau kemudian kita apa namanya kembali kepada kaidah-kaidah dasarnya, bahwa tidak ada sesuatu takdir kecuali Allah mentakdirkan solusinya, begitu. Nah, solusinya tentu saja ada, ya. Hanya memang solusi itu eh, apa namanya tidak instan, ya. Mudah tetapi sulit. Mudahnya kita mengucapkan, mudahnya adalah dengan kembali kepada Quran dan Sunnah, begitu ya, dengan pemahaman sahabat radhiyallahu an, ya. Eh, tetapi ketika diimplementasikan, eh, tentu saja banyak kesulitan yang kita hadapi, ya. Nah, jamaah sekalian, itu bahasan kita hari ini. Jadi intinya begitu. Nah, Kang Rijik ini sudah kelebihan, khawatir ada yang akan ditanyakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumar Naemage yang telah menyampaikan pemateriannya. Pembahasan yang sangat luar biasa ya mengenai betapa dahsyatnya gitu tentang fitnah ini ya. Mudah-mudahan kita semua terbebas gitu dari yang namanya fitnah gitu dari kehidupan kita. Baik, jamaah yang insya Allah dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita beranjak ke sesi berikutnya yakni sesi diskusi tanya jawab. Kami membuka kesempatan bagi ibu atau bapak atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait bab yang dibahas sebelumnya ataupun pembahasan yang lain. Boleh dipakai fitur raise hand-nya, kemudian Atau kemudian chat. kemudian langsung berbicara, atau bila ada gangguan gitu atau eh, ada gangguan seperti itu mungkin bisa melalui chat gitu bertanyanya.
Baik, alhamdulillah di sini sudah ada Kang Ega Nasruddin yang sudah raise hand ya. Kepadanya dipersilahkan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih Kang Rizik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Elan. Izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan eh, Eka. mohon izin bertanya, Bapak. Ya, Nah, silakan. terkait dengan fitnah ini, saya itu ada sedikit yang masih eh, kurang eh, dipahami di luar gitu, Pak. Nah, jadi yang saya pahami atau sepengetahuan saya itu bahwasanya saya tuh pernah mendengar hadis tentang yang umat Muslim yang asing itu Bapak dan akan kembali asing gitu. Dan juga pernah mendengar hadis tentang umat Muslim pada akhir zaman itu seperti memegang bara api gitu Pak, kalau tidak salah hadisnya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain itu bahwasanya zaman eh, masa kini itu ada apa ya, semacam metode-metode penafsiran baru seperti misalnya hermeneutika dan lain sebagainya yang mana katanya Al-Quran itu bisa digunakan untuk sepanjang zaman gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu eh, bagaimana mungkin makna dari asing di dalam hadis dan memegang bara api itu sendiri gitu Pak. Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita itu sudah berada di posisi yang benar gitu. Oke, mungkin itu saja Pak untuk lebih menguatkan lagi mungkin. Terima kasih Bapak, mohon penjelasannya. Ya. Baik, ini pertanyaan dari Kang Ega, jamaah yang Allah muliakan, sangat bagus sekali ya pertanyaan. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak banggakan. Jadi eh, memang ada dua hadis yang seperti yang sampaikan oleh Kang Ega tadi ya. Jadi hadis itu berbunyi kira-kira begitu ya. Jadi eh, apa namanya? Islam itu guroba asing, kama badaa seperti awal. Gitu ya. Apa itu asing? Asing itu tidak dikenal, ya. Sesuatu yang tidak dikenal itu asing, ya. Nah, awal mula kemunculan Islam tentu asing karena memang tidak dikenal. Sudah jelas tidak dikenal, gitu ya. Asing. Sehingga kemudian butuh sosialisasi yang begitu masif yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, gitu ya. Sampai kemudian dikenallah Islam oleh kaum muslimin ya saat itu. Tetapi ujung-ujungnya Islam itu akan asing juga. Karena ternyata sedikit demi sedikit ajaran Islam itu mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Begitu ya. Sehingga ketika ada pembaharu yang datang kemudian mengajarkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi asing kembali. Apa betul? Gitu kali. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan Islam itu asing dan akan kembali kepada asing. Nah, begitu. Dan hari ini kalau apa banyak kaum muslimin yang merasa Islam itu asing, ya. Ketika disampaikan begini dan begitu merasa asing. Karena selama ini kaum muslimin dinina bobokan dengan ajaran-ajaran selain Islam. Nah, itu persoalannya, ya. Ya, Mas kalian. Jadi persoalannya hari ini kaum muslimin itu dinina bobokan, ya, oleh budaya luar yang notabene tentu menghapus, menutupi budaya Islam itu sendiri, sehingga ketika Islam diajarkan kembali itu terasa asing, begitu. Nah itu yang, pertama. Yang kedua bara api, ya, memang ada hadisnya tentang bara api. Jamaah sekalian,
Nah, eh, apa yang dimaksud tentang Islam itu ibarat bara api? Itu tadi, karena asingnya, ya, karena asingnya, maka ketika akan diimplementasikan kembali, ibarat bara api, orang-orang itu mencela dan menjauhi. Semakin diimplementasikan, semakin terasa panas. Karena dampaknya, karena orang-orang banyak yang menolak. Begitu banyak yang menolak ketika Islam diimplementasikan. Sehingga mereka, para pendakwah itu, seperti memegang bara api. Semakin Islam diajarkan, ya semakin tolakan dari kaum muslimin semakin banyak, begitu ya. Sehingga nampaknya tolakan itu kemudian seolah-olah berujung kepada senantiasa terjadi eh, apa eh, apa tolakan-tolakan yang semakin masif dari kaum muslimin sendiri. Nah, kita ingat ungkapan salah seorang ulama, ya, al al Islam mahjubun bil muslimin, katanya. Islam ini terdindingi, terhijab oleh kaum muslimin sendiri. Nah, itu bahasa hadis tadi lah, ya, bahasa hadis tadi bahwa bara api itu, kenapa kita melaksanakan Islam itu seperti memegang bara api? Karena Islam terhijab oleh kaum muslimin itu sendiri. Begitu. Ya, baik. Itu, Ega ya. Iya. Nah, kemudian sekarang persoalannya apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, tentu saja jamaah sekalian, di tengah-tengah keasingan akan Islam itu sendiri, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan agar kita ini keluar dari keasingan tadi, keluar dari fitnah yang ada tadi, ya, adalah persoalan ilmu. Kita ini harus mencari ilmu kepada guru yang kompeten di bidangnya. Begitu. Jadi dalam hal ini tentu saja tadi ditanyakan tentang ilmu tafsir, ya, hermeneutika dan sebagainya, begitu ya. Nah, sekarang ini kita ini di berbagai tempat, ya, terutama di perguruan-perguruan tinggi, itu sudah digalakkan tentang ilmu tafsir yang hermeneutik tadi, ya, itu digalakkan, ya, dengan metodik kafir. Ciri metodik kafir itu adalah dengan meragukan segalanya dahulu. Nah, jadi kalau ada ilmu tafsir dengan menggunakan metodik tadi, yaitu dengan cara meragukan semua dulu. Nah, itu ya, baru kemudian kita meneliti. Nah, itu metodik kafir. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tafsir yang salah itu adalah ilmu tafsir yang metodenya bebas. Tidak memperhatikan kaidah-kaidah ulumul Quran kalau itu Al-Quran. Tidak memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis kalau itu tentang tafsir hadis. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada penafsiran-penafsiran yang memperhatikan tentang kaidah-kaidah ilmu-ilmu Al-Quran, kalau ada tafsir hadis yang tidak memperhatikan tentang kaidah-kaidah ilmu hadis, maka tafsir itu bisa dinyatakan tafsir yang salah. Begitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya jamaah yang Allah muliakan, kita harus berhati-hati dalam berguru. Begitu. Seperti supaya kita ini jadi solusi untuk kemudian setidaknya mengerem fitnah-fitnah yang akan muncul. Gitu, ya. Karena ini sekarang ini tengah melanda kekacauan dalam pemikiran, ya, kekacauan dalam beramal, kekacauan dalam beragama, semuanya tengah-tengah kacau di kalangan kaum muslimin gara-gara pintu itu pecah tadi. Begitu. Nah, yang jadi persoalan bagaimana solusinya?
Nah, itu tadi. Ya, baik. Itu Kang Ega, ya. Ya. Kembali ke Kang Riji. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas jawabannya kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna. Dikembalikan lagi kepada penanya yakni Kang Ega ya. Bagaimana Kang Ega? Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Karena memang sebenarnya saya juga sempat membaca sedikit Bapak tentang tafsir yang hermeneutika itu dan ada yang ya kurang sesuai gitu. Ya, Nah, itu jadi dia. Iya. ya alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka kembali sesi pertanyaan. Silahkan bagi hadirin yang ingin bertanya boleh di raise hand ataupun diketik melalui kolom chat. Mungkin sambil menunggu, Rijik ada pertanyaan Bapak. Silakan, silakan. Ini mengenai hadis tadi ya Bapak. Apakah hadis yang tadi itu merupakan suatu nubuah Nabi gitu mengenai nasib Sayyidina Umar di masa depan gitu. Seperti hadis yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya mengenai semua pintu itu tertutup kecuali pintunya Abu Bakar gitu. Mm-mm. Mungkin seperti Ya, itu Bapak. ya, ya, baik. Kalau yang pintu itu kan itu nubuah ya jelas. Dan ini juga nubuah dari Rasulullah SAW bahwa sepeninggalnya Umar itu akan terjadi kekacauan. Kita lihat sepeninggal Umar itu mulai dari Umar wafat itu eh, suksesi kepemimpinan ya itu sudah mulai goyang ya sudah mulai goyang apalagi kemudian setelah Utsman wafat itu tambah goyang lagi ketika siapa Ali menjabat khalifah itu juga sudah mulai sangat goyang apalagi ketika terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu itu kemudian betul-betul pintu itu rusak sama sekali tidak bisa menahan gelombang ombak laut tadi ya sehingga kemudian terjadilah berbagai pemikiran ya ada Khawarij ada Murji'ah nah begitu ya pemikiran ada Syiah begitu ya kemudian eh, dan lain sebagainya ya ditambah dengan kacaunya hadis Nabi yang belum dibukukan saat itu ya jadi susah ya saat itu betul-betul terasa dunia itu terasa kiamat ya jadi kaum muslimin bergontok-gontok dalam pemikiran-pemikirannya begitu ya hadis Nabi yang jadi apa yang jadi tempat bersandar juga belum dibukukan hadis Nabi belum dibukukan bahkan dijadikan sebagai sarana politik saat itu ya politik mereka yang sependapat dengan Ali menggunakan hadis-hadis membuat hadis-hadis palsu tentang menyanjung-nyanjung Ali mereka yang sependapat dengan Muawiyah seperti itu ya jadi memang kekacauan saat itu terus bergulir sampai hari ini tetapi di masa hidup kita ini jamaah sekalian alhamdulillah ulama mewariskan tentang ilmu hadis dan hadisnya itu sendiri yang sudah dibukukan. Alhamdulillah kita bisa bersyukur kepada Allah. Hari ini kita mendapatkan warisan dari para nabi, dari para ulama maksudnya, yaitu dengan terbentuknya ilmu hadis, terbentuknya ilmu Al-Quran, yang setidaknya kita bisa memilih dan memilah berdasarkan ilmu hadis dan ilmu Al-Quran itu kita bisa memilih dan memilah mana yang bagian daripada fitnah tadi ya dan mana yang selamat begitu begitu. Nah, jadi itu bagian daripada nubuah tadi gitu. Baik, silakan Uji.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih Bapak atas jawabannya gitu. Jadi emang hadis ini itu merupakan suatu nubuwah gitu kepada dan menjadi suatu gambaran gitu eh untuk umat kita pada zaman sekarang gitu ya Pak. eh Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah yang kita buka kembali satu pertanyaan bagi hadirin yang ingin bertanya, boleh dinyalakan raise hand-nya atau boleh langsung diketik lewat uh, Ya, karena fisiknya lagi terkendala ya. Nah, sudah alhamdulillah. Silakan Kang Rizik kembali lagi online lagi. tes. Ya, sudah kembali lagi online lagi silakan. Ya, mohon maaf sinyalnya terpental ya. Memang Ya, lagi jelek sinyalnya Bapak. ya silakan nggak apa-apa biasa kalau cuma. Insya Allah mungkin semester depan kita coba untuk offline ya, tetapi hibrid, offline tapi hibrid. Karena jamaah kita ini kan sudah begitu banyak eh, menembus ruang dan waktu gitu ya. Nah, jadi mereka yang ada di luar UPI juga ingin ikut gitu. Makanya kita offline tapi campur dengan online gitu ya. Insya Allah. Ya. Bagaimana? Tidak ada yang Ruji? Ya Bapak, mungkin untuk pertanyaan sudah tidak ada Bapak. Ya. Ini ada rekamannya ya. Ya Bapak ada. Ya, nanti di sharing ke Bapak ya. Nanti, ya. Ya. Baik, Kak Rizik, eh, mungkin tidak perlu doa penutup ya. Dengan itu aja doa kafaratul masjid aja. Kafaratul apa? Kifaratul itu aja. Kifaratul apa namanya? Majelis Bapak. Majelis aja. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang telah membersamai kita dalam pematerian kita pada hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terus senantiasa bisa membersamai kita pada kajian Sahih Bukhari pada pekan-pekan berikutnya. Baik, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa untuk keberkahan kajian ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah wa bihamdika, bihamdika. Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta. illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu atubu ilaik. ilaik. Eh, Baik, dengan kita tutup kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah Alamin. alamin. Duh, Saya Prof Dengan Aan. Ustaz Pak Ustaz. Alhamdulillah, Ini Ustaz Prof. Tekdi. Nah, ini ada Mudah-mudahan kesempatan lain Pak Ustaz dicanakan mohon. ya. Enggak, Amin. Prof. Mohon. Mohon Pak Alhamdulillah. Ustaz. Atur Kadang-kadang Baik, nuhun Pak baik. kadang-kadang. Ustad. Sami-sami, Oh Prof. Allah. Mangga Ibu. Mangga. Mangga wilujeng hatur nuhun. Assalamualaikum.